يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, terakhir kita telah selesai membahas secara rinci mengenai ahli waris laki-laki, dari mulai jumlahnya, kemudian bagaimana cara mereka mewarisi, yaitu secara umum dengan ta'sib, dan pengecualiannya sudah kita bahas secara detail. Kali ini kita akan berpindah membahas mengenai ahli waris wanita. Sebelumnya sudah kita singgung bahwa ahli waris yang disepakati oleh para ulama yang mewarisi dengan cara fard dan ta'sib itu jumlahnya 25. Dan berapa dari kalangan laki-laki? Betul sekali, 15, dan 10 dari kalangan wanita. Mari kita hafalkan siapa ke-10 ahli waris dari kalangan wanita tersebut. Jika ahli warisnya wanita, maka mayit yang bisa kita bayangkan adalah seorang laki-laki. Misalkan kita anggap namanya Zaid. Ke-10 ahli waris wanita tersebut dimulai dari istrinya yang pertama, kemudian anak perempuan, lalu cucu perempuan, tapi perhatikan dari anak laki-laki. Jadi bisa difahami cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi. Saya rasa saya pernah menyinggung ini sebelumnya. Istri, anak perempuan, lalu cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Kemudian ibu, lalu nenek dari kedua pihak. Artinya nenek orang tua ibu dan nenek orang tua ayah. Ibunya ayah dan ibunya ibu. Ini keduanya mewarisi. Selanjutnya saudara kandung atau saudari kandung, ya, mohon maaf. Kemudian saudari seayah dan saudari seibu. Sudah berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti sisa satu lagi, yaitu majikan yang membebaskan atau mantan majikan. Mantan majikan itu yang membebaskan, bukan misalkan dia punya banyak majikan sebelumnya semuanya dapat warisan, enggak. Tapi majikan yang membebaskan dia, yaitu dapat mewarisi dengan cara ta'sib, istilahnya namanya wala. Sudah pernah kita bahas di awal-awal pelajaran. Baik. Coba kita hitung bersama-sama. Yang pertama istri, lalu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kemudian saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu, dan yang terakhir adalah mantan majikan, jumlahnya 10. Kita mengawalinya dari istri, ya. Sekali lagi kita hafal: istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kemudian saudari semuanya, kandung, seayah dan seibu, dan mantan majikan, jumlahnya sudah 10. Ini harus dihafal dan wajib dihafal. Baik. Kemudian beberapa kaidah yang berkaitan dengan ahli waris perempuan, kita katakan, ya, sebaliknya, jika kita katakan pada ahli waris laki-laki itu semuanya mewarisi dengan cara ta'sib kecuali beberapa, maka kita katakan seluruh ahli waris perempuan itu mewarisi dengan cara fard. Nah, ini berarti harus difahami. Ini kebalikannya laki-laki. Seluruh ahli waris perempuan itu mewarisi dengan cara fard kecuali beberapa. Artinya kita cukup menghafalkan yang dikecualikan saja, sebagaimana kita menghafalkan yang dikecualikan dari kalangan ahli waris laki-laki. Dengan demikian kita akan lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah anak atau sebelum anak perempuan itu majikan, ya, atau mantan majikan. Ini yang pertama. Mantan majikan sebagaimana kata Nabi, innamal wala'u liman a'taq. Hak wala yaitu mewarisi dengan cara ta'sib bagi majikan yang membebaskan, ya, bagi majikan yang membebaskan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Karena ketika Nabi bersabda ini, konteksnya adalah Aisyah radhiyallahu taala
anha yang membebaskan Barirah. Jadi Aisyah yang sebagai majikan, dan dia mewarisi dengan cara atau diberikan hak ya dengan membebaskan budaknya. Taib. Kemudian yang kedua, tentu majikan itu mewarisinya secara ta'sibnya setelah paman. Ya, kalau kita sebutkan di pelajaran kemarin, anak, ayah, saudara, paman itu urutan ta'sib atau laki-laki terdekat dari kalangan mayit, sebagaimana hadis fahuwa li aula rajulin zakar. Maka setelahnya adalah mu'tiq atau mu'tiqah, yaitu majikan yang membebaskan dengan hadis innamal wala'u liman a'taq. Jadi majikan itu mewarisinya di setelah paman, dan zaman sekarang sudah tidak relate. Baik, selanjutnya yang kedua, anak perempuan di beberapa keadaan, ya, di beberapa keadaan, kita bilang beberapa keadaan. Kemudian saudari baik yang kandung maupun seayah, sama juga di beberapa keadaan. Nah, beberapa keadaannya ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Cukup kita hafalkan pada pertemuan ini siapa ahli waris wanita, kemudian bagaimana mereka mewarisi, yaitu dengan cara farad, semuanya mewarisi dengan cara farad kecuali yang pertama mata majikan, anak perempuan, dan saudari baik kandung maupun ayah, ya, seayah, baik kandung maupun seayah. Taib, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.